Dari lokasi tabrakan KRL komuter lain dengan truk pengangkut BBM. Masih bersama saya Ibu Atih, salah seorang penumpang yang selamat alhamdulillah dan menyaksikan bagaimana peristiwa saat itu. Dan juga ada Ibu Ningsih, orang tua dari Farilah, salah seorang korban yang mengalami luka bakar ya Bu ya. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Nanti kita akan berbincang dengan Ibu Ningsih juga. Ibu Atih, dilanjutkan lagi tadi. Ibu tadi menceritakan bagaimana Ibu berusaha menyelamatkan diri, sempat menginjak-injak orang juga ya Bu ya. Itu seperti apa kejadiannya? Saya sudah tidak punya pilihan. Karena kalau mau keluar, mau kemana lagi jalan. Mereka di bawah saya banyak sekali. Ada berapa orang Bu kira-kira yang Ibu ingat? Nggak tahu, karena waktu itu kan memang gelap kondisinya ya? Gelap. Tapi saya injek, betul-betul saya injek kayak saya di rumah sekarang kayak nginjek kasur tuh kayak nginjek mereka. Terus waktu saya masuk rumah sakit, saya tanya, Bu, apa Ibu di gerbong 1? Kalau memang iya, mohon maaf ya. Barangkali tadi keinjek sama saya. Saya nggak enak, apalagi dengar ada mungkin yang namanya Ibu Rosa almarhum. Mungkin loh ya itu. Itu pada waktu dia memanggil Tuhan. Saya dengar sekali. Apa yang Ibu dengar waktu itu Bu? Teriakan-teriakan di dalam gerbong itu? Mungkin Ibu Rosa, mungkin loh ya itu. Karena suaranya bukan suara anak, maksudnya suaranya udah ya, suaranya sudah sepuh. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan Yesus, gitu. Tapi itu ibu itu saya injek, makanya saya merasa, mohon maaf, Bu, kalau memang keinjek sama saya gitu. Terus ya Allah, kalau saya, ya Allah, benar, saya tidak bilang tolong apa segala macam, saya hanya pasrah sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, udah itu aja. Nah, Ibu Atih, Ibu juga dengar ada yang memperingatkan Ibu ketika akan melangkah menghindari kabel listrik katanya yang memiliki tegangan tinggi juga ya. Itu gimana ceritanya sampai Ibu bisa berhasil keluar dari gerbong itu? Waktu itu kan saya sudah ada yang manggil. Akhirnya saya mengikut ke sebelah kanan. Ternyata di situ sudah nggak ada orang. Terus akhirnya saya ketemu jendela yang sudah pecah. Di situ ada yang memperingatkan, awas hati-hati Bu, kaca, awas hati-hati Bu, kabel, nyetrum. Ya saya nggak ada pilihan lain. Saya nggak pakai sepatu. Daripada saya kesetrum, mendingan saya nginjek kaca gitu kan. Saya loncat. Akhirnya Ibu loncat dan alhamdulillah berhasil keluar dari gerbong itu ya Bu ya. Ini pemirsa yang kita dengarkan merupakan apa yang dialami oleh Ibu Atih, salah seorang penumpang di gerbong pertama, gerbong khusus wanita. Nah, selain itu kita juga memiliki pengakuan dari seorang korban, Farilah, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kita akan juga berbincang dengan ibu dari Farilah, tapi sebelumnya kita dengarkan pengakuan dari Farilah berikut ini. Beginilah kondisi Farilah, salah satu korban kecelakaan maut yang terjadi di jalur kereta Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Hampir sekujur tubuhnya mengalami luka bakar yang cukup serius. Gadis 17 tahun ini menceritakan, kala itu ia hendak pergi kuliah dengan menggunakan kereta komuter lain, jurusan Serpong, Tanah Abang. Tak lama setelah melewati stasiun Pondok Ranji, tiba-tiba kereta yang ia naiki mengalami benturan hebat. Kemudian, gerbong kereta tempat ia berada pun langsung terbakar. Tiba-tiba keretanya terguling, otomatis saya jatuh, kan saya juga berdiri. Pertama jatuhnya masih bisa bergerak, terus nggak lama kayak gitu langsung semburan api meledak. Langsung api. Iya, saya ngelihat masinis itu karena semburan api. Gak lama saya langsung tiarap. Terus saya diinjek-injek, saya paling bawah diinjek-injek di tiban. Iya, itu saya diri sendiri, terus lewat kaca yang udah pecah, pas kaca yang udah terbalik tuh, ya saya lewat situ. Iya. Saya pertama sih ngerasanya nggak pas di situ, ngerasa cuma sakit-sakit diinjak aja. Cuma lama-lama ngerasa panas. Cuma saya nggak tahu kalau saya kebakar. Pas keluar baru saya tahu kalau saya kebakar dari perut sampai paha. Farilah tak sendirian.
Hingga kini, puluhan korban kecelakaan kereta di Pondok Betung Bintaro juga masih dirawat di beberapa rumah sakit akibat mengalami luka bakar serius. Sementara itu, tercatat ada 7 orang korban yang meninggal dunia akibat peristiwa kecelakaan ini. Ya, tadi itu bagaimana cerita dari Farilah ya Bu ya. Ibu Ningsih sudah hadir di sini, orang tua dari Farilah. Terima kasih Bu sudah hadir. Bagaimana Ibu kondisi Farilah saat ini? Alhamdulillah sudah membaik. Apa luka yang diderita oleh Farilah Ibu? Luka bakar. Di bagian mana saja? Perut sampai paha. Tangan juga. Tangan juga. Apa penanganan yang diterima oleh Farilah? Apakah ada operasi dan lain-lain? Iya, operasi. Oke, Ibu, ketika Ibu mengetahui Farilah mengalami kecelakaan di sini, apa yang kemudian Ibu lakukan pada saat itu? Saya tahunya dari berita di TV kan, bapaknya saya lagi di luar, bapaknya nonton TV, teriak, "Mi, kereta tertabrak, meledak gitu. Farilah berangkat jam berapa barusan?" Kita telepon, udah hilang kontak, langsung kita ke sini. Sudah penuh, orang udah banyak dari Bintaro Permais itu. Sudah penuh, saya turun dari motor, saya lari sekencang-kencangnya. Saya biar cepat-cepat nyampe di sini, saya menyari anak saya. Udah apa aja saya udah saya nggak lihat apa ada, pokoknya yang penting di hati sama anak saya ada atau tidak di situ, pokoknya yang penting saya cari anak saya. Akhirnya Bu ketemu nggak dengan Farilah di lokasi itu? Tidak ada, saya nyari di masjid tidak ada, saya cari di sekolah. Waktu itu ada yang tim penolong bilang, "Tenang Bu, tenang. Anak Ibu kayak apa? Seperti apa gitu, umur berapa?" Anak saya pakai kerudung oranye, nggak ada lagi yang pakai kerudung oranye, cuma anak saya. Tenang Bu, tenang. Pakai baju apa Bu? Baju biru, celananya biru. Saya bilang, "Oh Bu, anak Ibu tadi udah dibawa ke rumah sakit Ciyoto, nggak kenapa-napa Bu, selamat, cuma luka sedikit." Udah saya langsung diam, tenang hati saya, dibilang anak saya nggak kenapa-napa. Saya langsung cari ke rumah sakit Suyoto. Di jalan dikabarin kalau anak saya udah di ruang UGD. Saya lemas, ya Allah, anak saya kenapa ini? Aduh, anak saya kenapa? Sepanjang jalan saya berdoa, ya Allah beri mujizat buat anak saya tidak kenapa-napa. Ya, ada anak saya dong. Akhirnya alhamdulillah, walaupun menderita luka bakar, tapi alhamdulillah masih bisa pulih lagi ya, walaupun masih dirawat. Nah, Ibu Ningsih, Farilah sempat cerita nggak apa yang dialaminya di dalam gerbong itu Bu? Cerita. Apa katanya? Kata sempat lihat masinis atau mekanik dari kereta. Teknisi dari kereta yang dia di belakang. Cuma cerita terasa brek. Pertama ada masinis buka pintu, terus ada brek, dia taunya terus ada api. Udah terus dia ketindihan orang kan, diinjak-injak. Dia nungguin sepi, nungguin habis orang baru dia berusaha menyelamatkan diri. Pas dia lihat ada cahaya, dia keluar, seditarik. Langsung dia. Sempat bertemu dengan teknisi juga nggak Farilah? Sempat dia. Apa yang dikatakan Farilah saat itu? Nggak bilang apa-apa. Nggak sempat karena si teknisnya nggak ngomong apa-apa juga ya. Tapi sempat melihat ke belakang untuk memperingatkan para penumpang. Dia nggak melihat, cuma dia melihat ada teknis 3 orang. Dia melihat. Oke, baik. Bu Ningsih, nanti kita lanjutkan lagi. Kita harus jeda dulu sejenak. Kami juga akan melihat bagaimana berlangsungnya tahlilan di rumah duka masinis Darman Prasetyo yang ada di Purworejo, Jawa Tengah.